Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM, Up Radio The Meeting Station. Selamat pagi, apa kabar Upmania? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, setiap Senin pagi jam 10 selepas Up News, kita akan belajar bersama dengan Mas Tommy Arnoldvan dalam Market Corner tentu saja. Anda bisa bergabung bersama kami melalui line WhatsApp kami di 0878 333 400 atau chat langsung di Instagram Up Radio SMG. Karena siaran ini selain Anda bisa dengarkan lewat radio di 98.5 FM, Anda bisa menyimak lewat live streaming kami di upradio.id dan juga Anda bisa menyimak lewat Instagram di Instagram Live Up Radio SMG. So, download saja di Play Store upradio.id ya untuk bisa mendengarkan Up Radio dimanapun Anda berada. Langsung kita sapa narasumber kita yang sudah ada di ujung Instagram Tommy Arnoldvan. Ada Mas Tommy. Apa kabar Mas Tommy? Selamat pagi dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik banget sekarang Mas ya. Oke. Baik. Mas Tom, seperti biasa ya, kita setiap hari Senin akan belajar bersama untuk mengulik hal-hal terbaru di era digital yang memang ini setiap detik, setiap waktu berubahnya cepat sekali ya Mas ya. Tetapi sekali lagi era digital bukan segalanya, tetapi kita harus lebih bijak bagaimana menggunakannya. So hari ini strategi mencuri perhatian dari konsumen melalui digital marketing akan menjadi perbincangan yang sangat menarik jika Anda juga bisa bergabung untuk sharing atau bahkan mungkin Anda punya pengalaman yang bisa di-share di Market Corner pagi ini. Ya, Mas Tom, ini sudah mulai muncul beberapa teknologi-teknologi ya di mana orang sekarang sudah bisa berjalan-jalan melalui virtual. Kemudian kalau dulu orang hanya melihat toko-toko online itu barang-barangnya saja, tapi sekarang sudah mulai ini dipasang toko online yang bisa dikunjungi langsung oleh konsumennya. Nah ini harus banyak-banyak strategi untuk bisa menjewer atau mencolok mata konsumen ya, sehingga perhatiannya bisa ke barang-barang atau dagangan yang kita lapakkan di online. Nah ini apa saja Mas yang mesti dilakukan sebagai pelaku digital marketing atau kita mengoptimalkan hal yang ada di era digital ini? Ya, ini sangat menarik ya, karena ya kita seperti kita ketahui bersama Pak. Jadi ketika kita sudah mulai jualan online itu, akhirnya yang kita lakukan pertama adalah memajang atau mendisplay produk-produk kita kan, baik di marketplace atau di sosial media gitu. Nah, tetapi yang banyak kita lupakan adalah bagaimana mendapatkan kedekatan secara emosi. Karena kita ingat kemarin kita pernah membahas ini juga bahwa kebanyakan orang kita nih, orang plus 62 ini kalau belanja tuh berdasarkan emosinya gitu, terutama kalau dia mendengar diskon, gratis, kayak gitu langsung emosinya meluap-luap gitu kan. Tetapi ya kita jangan sekedar memasang produk saja gitu, jangan mendisplay saja gitu kan. Kita ceritakan tuh. Nah ada baiknya kita melakukan kedekatan emosional terhadap calon-calon pembeli. Bagaimana caranya? Nah upload, tapi kita bisa juga temanya tuh storytelling. Jadi keresahan-keresahan yang terjadi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh calon-calon pembeli ini terhadap produk kita nih. Misalnya saya produknya adalah sepatu gitu, kira-kira apa ya sepatunya harus spesifik juga, misalnya sepatu basket nih. Jadi buat calon-calon pembeli ini keresahan terhadap sepatu basket tuh apa sih? Nah jadi mereka cari yang tahan lama, mereka cari yang tahan air misalnya. Jadi keresahan-keresahan itu kita buat storytelling. Jadi selain kita memasang produknya, kita juga memberikan manfaatnya, memberikan fungsinya, memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah itu akan menjadi sebuah sesuatu yang menarik. Jadi tidak cuma sekedar ya kita cuma melihat
pajangan-pajangan aja kan, karena cuman online kan kita nggak bisa menyentuh tuh. Apalagi kalau misalnya baju gitu kan, ini XL tapi kok ternyata setelah dibeli ternyata L ya, XL tapi berbau L gitu, sempit gitu. Nah itu yang harus kita ceritakan. Jadi karena itu postingan kita yang menarik emosi mereka gitu. Oke. Jadi ketika kita membuat sebuah deskripsi di produk itu, terutama juga untuk bisa melengkapi bagaimana kelebihan ya dari produk yang mau kita tawarkan melalui online ini, display gambar, kemudian tadi keresahan-keresahan itu berarti kita harus memang apa ya Mas? Sekali lagi survei ya dilakukan ya. Oh iya, Kira-kira pasti. benar. Jadi itu yang akan menjadikan materi kita semakin bervalue, kemudian orang membeli tidak usah bertanya-tanya dan langsung saja melihat. Karena sekarang orang sudah mulai cerdas ya, bagaimana melihat secara detail ya. Apakah tadi ukuran itu suka beda ya produk satu dengan lainnya ya Mas Tom ya. Ya. Yang nggak bisa dipatenkan, artinya XL di produk ini ternyata kecil, XL di produk itu pas, XL di produk sono lebih gede gitu ya. Nah ini barangkali penting banget untuk menjadi catatan bagi para pelaku untuk menjual barang itu sesuai dengan ini ya. Nah kayak misalnya kemarin kebaya gitu ya Mas, saya sempat beli online dan kayaknya cocok banget karena dia jujur. Anda pakai ini walaupun ukuran besar, walaupun badan Anda besar, pakai ini tapi kelihatan ramping karena ini kainnya agak melar gitu ya misalnya. Jadi kalau bobot sekian sampai sekian, pakainya yang ukuran ini. Nah itu kan solusi ya. Terutama buat aku sih, yang badannya agak susah dicari ukuran. Pasti lihat berat badan gitu ya, konsultasi di berat badan. Ya. Nah, makanya kan sekarang banyak sekali fasilitas streaming juga kan, Mbak. Ya, fasilitas streaming terutama kalau misalnya kita menggunakan TikTok nih. TikTok itu sekarang yang live tuh banyak banget gitu loh. Dan itu sangat membantu apa yang jadi keresahan kita. Contohnya nih, misalnya kayak saya juga sama kan badan gede gitu. Ketika mencari kaos gitu, dia benar-benar ngukur loh. Ini panjang lebar dadanya sekian sentimeter. Saya sebesar ini nih, nah jadi XL berarti melebihi tubuh saya nih, berarti cocok nih buat kakak gini. Nah itu asik banget. Jadi apapun yang ya itu tadi, apapun yang jadi keresahannya mereka tuh, apalagi kalau pakaian gitu kan, kalau makanan agak susah ya, karena kan ini nggak bisa dicicipin gitu. Nah kalau baju, sepatu dan sebagainya tuh bisa benar-benar kita bisa berikan visualnya gitu loh. Oh ini kakinya nih ukurannya 30 nih. Misalnya kita benar-benar ini soalnya misalnya kita taruhkan penggaris, oh ini ukuran 30 cm nih. Berarti kakinya harus 30 cm untuk ukuran sekian atau 28 untuk ukuran sekian. Itu sangat bermanfaat banget. Makanya itu yang saya lihat ya. Apalagi yang elektronik, terus fashion atau skincare itu sampai benar-benar dipraktekin gitu, itu pemirsanya banyak banget dan saya lihat juga respon pembelinya juga cukup banyak. Ya, dan ini mungkin yang membantu adalah salah satunya kalau mau membangun sebuah kedekatan emosional untuk bisa mencari perhatian konsumen ini. Live ini sangat mendominasi ya, Mas ya. Artinya kan itu langsung dua arah bisa dilakukan ya. Betul, dan itu sebenarnya kan sudah dibangun ketika mulai 2019 lewat Facebook Live. Nah, kemudian sekarang nambah ada TikTok kan, beberapa tahun ini gitu, ya baru-baru aja gitu. Terus, luar biasa boom gitu. Kemudian ada Instagram, Reels atau Live juga. Jadi banyak sekali yang streaming kan. Kemudian di Marketplace, di Shopee ada streamingnya juga. Di Tokopedia juga ada streamingnya gitu. Jadi semua akhirnya memanfaatkan fasilitas atau fitur streaming sebagai penyampaian pesan gitu. Dan kita bisa susun di background kita tuh adalah barang-barang kita, jualan-jualan kita, produk-produk kita gitu. Jadi akhirnya kan lebih menarik benar-benar melihat yang gambar atau desain yang tidak didesain, tidak diedit gitu kan. Karena lihat di video kita belakang gitu kan. Jadi ternyata kayak gitu ya bentuknya, tingginya, besarnya. Nah jadi benar-benar kita punya pandangan gitu. Nah Mas, selain itu tadi bagaimana kita memposting atau kita memberikan deskripsi yang jelas dan juga menjawab keresahan dalam value produk yang kita tawarkan.
mengoptimalkan semua digital market ini penting nggak sih, Mas? Artinya sekarang kan TikTok tidak hanya untuk joget-joget doang ya. Ternyata di situ ada Udah enggak. jual enggak gitu ya. Artinya Orang-orang juga ada tuh. benar-benar. Iya. Nah, bagaimana Mas kita sebagai pribadi yang juga berkecimpung di dunia itu ya untuk tidak ketinggalan, Mas? Ya, ini kembali lagi kuatlah di kekuatan. Jadi kalau misalnya saya kuatnya di Instagram, udah pakai Instagram dulu sebelum kita bisa meng-hire orang lain gitu. Tetapi kemudian kita akhirnya bisa mempunyai SDM tambahan nih. Ya sudah dibagi saja. Kamu pegang IG, kamu pegang TikTok, kamu pegang YouTube gitu. Sehingga kan bisa dibagi gitu. Kalau misalnya kita dalam seorang diri, misalnya saya juga di Instagram iya, kemudian di YouTube iya, wah itu nggak akan kuat, tenaganya lama-lama gitu kan. Nah makanya mendingan bener-bener kuatnya di mana nih? Oh saya di IG, ya sudah pakai IG gitu. Karena ketika kita konsisten, lama-lama itu kayak kita jadi magnet tuh terhadap produk kita gitu kan. Misalnya saya perawatan wajah gitu, nanti lama-lama kita akan menjadi magnet buat orang-orang yang sedang mencari perawatan wajah gitu loh. Karena apa yang sedang kita sampaikan, apa yang kita sedang pesan, bikin pesan atau posting di sana, itu akan menyedot orang untuk datang gitu kan. Nah, tinggal ya kita berlatih nih bagaimana kita benar-benar bisa menyampaikan atau mendeliver produk-produk kita seperti apa. Sehingga orang yang menonton tuh juga, ini keren nih, penyampaiannya asik banget nih. Gitu, karena saya juga kemarin tuh yang jualan benda-benda elektronik gitu ya, kayak headset, kemudian ada sound card dan sebagainya itu sudah, mohon maaf, opung-opung gitu ya. Kebetulan dia dari Batak gitu dan sudah nyaris 60 kalau nggak salah. Itu keren banget sih, dia menjelaskan headset itu kabelnya begini, kemudian suaranya dia coba benar-benar dipraktekin. Nah ini suara saya nih yang pakai produk ini gitu. Kalau ini pakai mic saya yang biasanya gitu. Itu benar-benar jadi orang tuh, keren banget ya gitu. Termasuk saya yang ketika mempelajari gimana sih dia menyampaikan materi-materi untuk produknya itu keren banget sih. Nah kemudian saya sempat berbincang sama beliau di DM gitu. Ya tetap belajar dari awal ya. Jadi bodoh amat salah mungkin salah gitu atau tidak menarik. Yang penting saya belajar dulu sampai saya akhirnya menemukan pola saya yang membuat orang menarik gitu. Nah jangan baperan ya teman-teman, jadi nggak apa-apa, pokoknya terusin aja gitu, karena kita emang nggak pernah tahu kan. Sama kayak kita belajar naik sepeda, belajar berenang dan lain sebagainya kan di awal-awal pasti amburadul dulu kan, habis itu jadi rapi, habis itu jadi bagus, akhirnya orang tertarik sama kita. Ya, dan ini penting berarti ya, sebuah skill baru, storytelling, bagaimana kita menarik on air atau live begitu ya Mas ya. Walaupun pertamanya ya nggak apa-apa lah, namanya juga masih pertama ya, pertama, kedua dan ketiga tadi kuncinya nggak baper. Aduh kok nggak ada yang nonton ya. Lagi live nggak ada yang nonton. Itu udah pasti. Iya, siapa lu gitu kan, harusnya gitu ya Mas ya. Iya benar. Oke. Ya Nah, semua pasti ada perjalanan pertamanya kan Mbak. Perjalanan pertama ya kita dari langkah pertama itu ya pasti orang, ini siapa sih? Pasti akan, ya kalau udah ada pertanyaan ini siapa sih, berarti ada orang yang sudah memperhatikan. Tapi kalau masih orang-orang cuek ya sudah, bagaimana caranya kita supaya menjadi perhatian, itu tadi kan. Berarti saya harus mendeliver atau saya bisa memberikan pesan kepada mereka itu yang menarik gitu. Gitu. Ya, baik. Ini kuatlah di kekuatanmu. Berarti tadi ya, bagaimana kita menempatkan positioning kita ya, sehingga tadi kalau Mas bilang kalau itu sudah bisa menjadi sebuah magnet luar biasa, karena sudah mengencourage di konsumen bahwa kalau bicara soal tadi opa-opa itu opung itu kalau opa kan Korea ya, kalau opung itu adalah bicara soal jualan teknik misalnya elektronik ya. Nah itu menjadi hal yang sangat penting ternyata ya Mas. Mungkin sama ya, ketika harus berbicara tentang kosmetik, rujukan dulu, mau lihat di produk itu seperti apa dan benar nggak lainnya gitu ya. Oke. Betul. Ini menarik. Jadi ada peluang lagi ya, usaha bagaimana mengajari storytelling kepada para penjual itu dari bisnis lagi ya. Ya, ya hampir mirip-mirip public speaking Mas sebetulnya. Iya, betul ya.
Nah, Mas, kalau pengalaman Mas Tom sendiri masih tetap di Facebook ya untuk live juga. Itu ada jam-jam khusus nggak sih Mas untuk bisa mengetahui orang longgar di jam berapa sehingga kita bisa melakukan live dan itu waktu yang efektif kalau misalnya jam prime time lah begitu. Ya sebenarnya masih sama juga sih jam prime time-nya. Tapi nanti kalau kita sudah berkecimpung di sana, polanya itu per orang akan beda-beda gitu. Ya kan, per produk pun akan berbeda-beda. Misalnya saya jualan perawatan wajah, perawatan kulit, akan berbeda dengan yang fashion, akan berbeda sepatu, aksesoris, dan lain-lain sebagainya. Jadi Ya. yang nanti kita akan tahu adalah kita sendiri tuh. Makanya di awal-awal memang kita harus coba tuh. Kalau pagi bagaimana responnya, siang bagaimana responnya, dan malam bagaimana responnya. Nah kalau sekarang kecenderungan tuh malam. Kecenderungan tuh yang lebih banyak respon adalah malam, kemudian pagi hari. Pagi hari itu jam 5 sampai jam 8. Kalau malam itu antara jam 17 sampai jam 22. Nah itu kalau untuk streaming ya, itu kalau saya amati sih seperti itu yang terjadi. Tapi nanti memang ya kembali lagi, kita nanti akan masing-masing punya penggemarnya sendiri gitu kan. Nah, prime time penggemar kita sendiri itu tentunya akan berbeda-beda. Nah, memang kita harus coba dulu. Jadi kita tahu, pemirsa-pemirsa kita itu aktifnya di jam berapa ya gitu. Karena sekarang itu bukan berarti kita harus nyari teman dulu, enggak. Ya, enggak. Okay. Karena kalau di Facebook sekarang banyak sekali grup Facebook yang memperbolehkan streaming di sana atau live siaran langsung seperti itu, sehingga orang-orang yang belum menjadi teman kita pun bisa melihat kita. Jadi aman kan, enak banget kan. Jadi fokus kita sekarang bukan ke follower lagi, tetapi ke orderan. Orderannya gimana ya? Menggunakan siaran langsung salah satunya. Iya betul ya, ke orderan ya. Oke, baik, kita buka dulu WhatsApp ini, sepertinya sudah ada tanda yang masuk. Kita akan buka dari 081565 sekian. Bukan second hand ya, tapi ada tandanya. Oke, dari Indra, selamat pagi Apridio, selamat pagi juga Mbak Santi dan juga Bang Tommy. Saya ini adalah pemain baru di dunia online. Yang saya pusing waktu itu adalah bagaimana saya membuat materi-materi untuk saya posting. Gambar-gambar saya juga belum melincah untuk bisa membidik produk itu dengan kamera yang canggih atau juga dengan gaya-gaya yang menarik. Dan juga saya masih bingung nih cara menyusun kalimat untuk bisa menarik perhatian konsumen. Karena yang saya tawarkan adalah fashion. Tentu saja ini adalah barang yang sudah pasaran lebih dulu ya. Saya dulunya offline Bang, tapi saya mulai online karena saya melihat ini prospeknya masih cukup panjang. Di offline susah narik uang dari para pedagang. Alasannya sepi pasarnya. Terima kasih ya. Oke Indra, terima kasih Indra. Ya ini cukup menarik juga ya. Jadi ya kita memang harus bisa membuat kata-kata itu jam terbang sih ya. Tapi paling enak adalah kita melihat orang-orang yang sudah duluan justru ya, seperti banyak kita bahas kan. Saya bingung nih idenya apa sih? Tapi ini kan fashion. Nah kita tahu kan fashion itu banyak banget di Indonesia. Nah tinggal ini fashionnya yang seperti apa sih? Gitu kan banyak tuh yang sekarang yang ke Korea-Koreaan ya gitu deh. Jaketnya pun jaket yang sekarang banyak sih yang ke Korea-Koreaan gitu ya. Nah kita tinggal lihat aja, mereka tuh bikin kata-katanya gimana sih? Saya jualannya jaket tuh, misalnya kayak gitu, jaket yang bisa untuk formal, bahkan bisa untuk nongkrong-nongkrong gitu kan. Nah kita tinggal cari di sosial media, mereka kira-kira ngomongnya apa ya. Nah kemudian kita ya tiru saja, tapi dengan nanti di postingnya dengan versi kita, sehingga kita tuh punya tiba-tiba, ini cocok banget nih gitu kan. Kemudian kita bisa bikin kalimat yang atas versi kita sendiri. Nah kemudian pertajam kayak gitu terus. Jadi kita itu belajar juga dengan produk yang sama, tetapi yang jual tuh orang lain gitu loh. Oh mereka kayak gini tuh. Iya bener juga ya, kenapa nggak kepikiran. Nah biasanya nih, nanti setelah kita sering melakukan hal tersebut, kita jadi kreatif sendiri. Kreatifnya tuh kayak
kayak apa namanya, mesin tuh kan butuh panas dulu gitu kan, habis itu jalannya lagi enak gitu ya, sama nanti otak kita, oh iya, oh ternyata cuman gini doang ya, kok nggak kepikiran ya. Nah itu jangan berhenti dulu nuh, terus dilanjutkan dulu, kita surfing, cari browsing gitu kan, oh ternyata gini tuh. Nah itu nanti tiba-tiba otak kita terus jalan, oh kalau jaket nanti aku akan ngomong gini, oh nanti kalau misalnya kaos distro atau kaos oblong saya akan ngomong gini, oh kalau misalnya kaos apa cetak sablon satuan bisa begini dan seterusnya, oh kalau gamis begini, itu nanti akan muncul terus gitu. Nah itu kita harus apa namanya, latihan, nggak bisa nggak latihan apapun itu, bener nggak sih Mbak? Terus latihan, kalau enggak ya kita akan berhenti mandel, terus ya apa ya, terus habis itu udahlah, nah, udah berarti kita menyerah di awal, belum ngapa-ngapain udah menyerah gitu kan. Tapi nanti ketika kita sudah merasakan nikmatnya cuan itu nggak akan berhenti tuh. Wah berarti saya bisa nih, berarti saya bisa dapat lebih lagi nih. Setelah yang lebih itu dapat, wah ini bisa 2 kali lipat lagi nih. Setelah 2 kali lipat dapat, wah bisa 4 kali lipat. Itu akan otomatis. Jadi ya mesin tuh adem dulu, lama-lama panas, habis itu jalannya kenceng banget. Gitu ya Ndra. Ini malah kalau kamu merasa pemain baru, bukan telat, tidak ada yang terlambat ya. Nggak ada. Lebih banyak masukan ya Mas, lebih banyak insight. Betul. Kamu bisa melihat produk yang dulu sudah yang duluan gitu ya, sehingga kamu lihat bagaimana postingnya atau deskripsi sekaligus untuk bisa belajar di situ. Tahu nggak Mbak, sekarang yang terlambat itu gimana? Gimana Mas? Yang terlambat itu yang sekarang males, itu akan terlambat. Bukan pemain baru. Betul. Pemain baru itu tidak akan terlambat. Nah sekarang yang terlambat itu adalah orang yang sudah males. Yang males, betul. Iya. Jadi kalau ada 3M itu, 3M sih bisa ngapa-ngapain ya, bukan 3 miliar maksudnya. 3M bukan mengubur dan lain sebagainya, tapi mengubur rasa malas, kemudian memulai segala sesuatu dengan yang baru gitu ya, dan terus bisa membangkitkan isi dalam diri kita sendiri, termasuk juga value yang ada dalam diri kita. Itu 3M ya. 3M bisa ngapa-ngapain loh, itu. Oke, Ndra, itu tadi mungkin lihat yang persis dulu nggak apa-apa ya Mas, diganti nama produk kita gitu ya. Nah lama-lama itu akan terlatih dengan tajam sendirinya. Kemudian tadi bikin adaptif dirimu untuk bisa terus berkreasi, karena kalau sudah menemukan hal tadi yang ujung-ujungnya cuan, gimana sih rasanya kalau semuanya bisa udah ya ujung-ujungnya duit, itu kan jadi enak gitu kan. Pegang handphone rasanya aduh nggak nyaman tangannya kalau belum memposting produk gitu ya. Itu gitu Ndra. Betul. Contohnya ya guru kita Mas Tommy ini. Ada Facebook itu apa aja diulik ya, sehingga bisa menghasilkan duit gitu kan. Baik, berikutnya kita ketemu dengan Tuti. Nah ini Tuti, di mana Tuti tidak memberikan ini ya alamatnya, tetapi dia mengakui kalau dia adalah salah satu pengusaha bisnis camilan atau kletikan. Ya, berarti makanan kecil ya, snack gitu ya. Kletikan tuh Jawa banget ya, udah nakas kata kletikan. Tapi bukan kelenian loh Mas, beda ya. Oke, Tuti, thank you. Sudah bergabung. Tuti menanyakan bagaimana untuk yang cemilan atau camilan itu Mas Tom, untuk bisa memberikan storytelling yang menarik. Karena buat saya sih semua usaha atau semua produk bisa ya, tapi agak susah kalau misalnya ini snack, dan snacknya juga snack yang biasaan itu jajanan buat kalau kita lagi nganggur gitu ya Mas. Tapi asik sih saya pikir, kayak misalnya kuping gajah, pernah tahu nggak Mbak? Oh iya kuping gajah tahu ya. Susah banget ya. Itu jajan langka loh. Nah itu jadi tuh ya. Dan juga jajan lainnya. Terima kasih Tuti, thank you ya. Intinya pokoknya bagaimana membuat storytelling untuk yang produk makanan kecil ya. Ya sebetulnya kan apa yang menurut kita sekarang biasa, menurut kita kan biasa, tapi kan kita tuh ada generasi baru terus kan. Sekarang udah generasi di atas milenial, apa sebutannya, Gen Z ya.
Gen Z itu kan nggak Ya. ngerti kuping gajah apaan ini gitu kan. Nah itu yang kita ceritakan kalau emang targetnya ke sana. Jadi aku panggilnya Bu Tapi Tuti ya. Bu Tuti tahu kuping gajah kok. Berarti ibu ya. iya, makanya. Nah Kalau maksudnya kan sesuai apa kuping gajah. kuping gajah itu kan udah susah banget juga, saya nyari juga Iya, agak susah benar-benar. gitu kan. Itu kan sebetulnya Enak bisa loh itu. dikemas juga, dikemas juga dengan kemasan yang baru misalnya. Kemudian diceritakan ini asal muasal kuping gajah itu dari mana sih gitu kan? Apakah dari Semarang atau dari Jogja? Itu akan jadi menarik karena memang sudah jadi langka gitu. Atau kita bicara soal lopis lah. Nah, lupis itu kalau saya lihat ya di Jogja ini di Lempuyangan itu nggak regenerasi loh Mbak. Jadi sudah Masa? saya sepuh, udah tuyuk-tuyuk Oh. gitu. Yang muda malah cuma bantuin ngasih-ngasih gitu, udah dibungkus sama mbahnya itu baru dilanjutkan sama yang masih muda gitu kan. Tapi yang membuat, yang masih aktif Produksi ya. melayani pembeli itu yang sudah mbah-mbah itu gitu kan. Nah itu kan jadi sebuah cerminan yang sangat menarik. Tetapi lukis-lukis ini jarang diupload, jarang dibikin foto yang bagus gitu kan. Itu jarang banget orang yang membahas itu. Padahal itu yang di Lempuyangan tuh jam 5 loh. Jam 6 tuh udah habis. Jam 5 tuh Oh. kemarin adik saya urutan antrian nomor 49 bayangin dari jam 5. Pakai urutan. Pakai urutan Mas. Pakai urutan sekarang. Jadi kamu kan perasaan tadi Ini yang jual jam anak muda ya? 5 udah berangkat. Yang jual mbah-mbah. Tapi Oh, yang tetap ngantri mbah-mbah. anak-anak muda. Yang ngantri anak-anak muda. Makanya dikasih antrian kan. Karena ya udah mulai jarang lagi tuh seperti kuping gajah tadi. Nah makanya cerita-cerita itu akan jadi makin bagus gitu kan. Akan jadi makin bagus supaya orang ternyata ada makanan asli Indonesia namanya kuping gajah gitu ya walaupun cuma Ya. segini gitu kan nggak beneran kuping gajah yang gede gitu tapi padahal Iya, itu iya, enak iya. banget loh kuping gajah itu kan sayangnya udah jarang diproduksi lagi gitu. Nah itu Tuti bisa bikin jok-jok ya. Wah, orang yang paling kuat coba orang yang bisa makan kuping gajah. Gimana? Nangkep gajahnya aja sudah ketakutan ya kan nanti diseruduk sama belalainya gajah. Oke Tut gitu ya Tut. Ini termasuk makanan langka. Lupis tadi tempat saya juga yang jual mbah-mbah gitu ya. Oh ternyata memang Ah, capek sih Mas produksi lupis kayaknya memang benar harus lama gitu ya. benar. Oke, terima kasih Tuti dan juga Indra yang sudah bergabung. Nah Mas, kunci yang utama memang kita harus cepat ya merespon segala sesuatu yang terjadi ya. Dan juga lentur ya, artinya luas. Jadi kita nggak kaku-kaku amat untuk bisa mengikuti apa yang sudah ada. Tadi kalau pakemnya, kita nggak boleh berkompetisi dengan sejenis, tetapi gini dan gitu. Nah, asal kita bisa tahu kreativitas dan tahu batasan, itu etika memang penting banget untuk dibangun dalam Ya, betul, bisnis betul. online. Ya tidak sekedar kita upload tuh hanya sekedar produknya saja, tetapi Ya. produk ini tuh solusi nggak sih buat yang kita tawarkan kan gitu. Nah Betul, solusi betul. ini tentang masalah apa? Nah masalah itu kita angkat tuh, bener nggak sih? Kan kita juga kalau mohon maaf kan kita selalu tanda kutip ditakut-takutin nih. Kamu kalau kolesterol bakal begini kan akhir-akhirnya kita nawarin. Ya baik kita maupun dokter kan pasti udah kalau berobat sama gua gitu kan intinya kan Iya, gitu. iya, iya. Ya intinya kita yang nawarin itu kan butuh duit kan. Ya sudah. Berarti ini produk saya itu mengandung masalah apa buat orang. Ternyata produk saya ini ada solusinya buat itu menjawab masalah yang orang alami kan gitu. Nah itu diangkat jadi sebuah cerita, jadi sebuah kalimat, jadi sebuah konten yang akhirnya ini ternyata yang saya butuhkan sampai kayak gitu. Oke. Ya itu tidak instan, butuh waktu. Butuh waktu dan harus terus intens ya, konsisten begitu. Pasti. Ini ada yang bertanya dari Stan_Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Santi dan Mas Tommy, saya dari Kaur Bengkulu. Oh dari Bengkulu. Produk saya Ibu Nani, Ibu Nani. Oh iya, kerupuk gurita nih. Oh, Enak gurita. banget tuh. Oh, yang gurita itu masih sejenis cumi-cumi gitu ya Mas ya. Tapi dibikin kerupuk. Ya dibikin kerupuk. Oke.
Oke, salam deh dari Apredio ya untuk teman-teman di Bengkulu ya, betul ya. Waduh, luar biasa. Sukses terus, nih. Waduh, nanti tunggu review dari saya nih. Saya belum sempat bikin video. Nah, kapan-kapan kita undang ya, seperti apa bisa menemukan boleh. gurita ini untuk dijadikan kerupuk. Nah, ini salah satu ya. Orang Indonesia itu kalau makan tanpa kerupuk, rasanya makan itu sedih. Makan nggak rame kan? Kalau ada kerupuknya kan jadi rame, ada kriuk-kriuk gitu ya. Oke, Bu Nani, kapan-kapan kita undang ya untuk sharing bagaimana sih menemukan ide-ide. Kemudian ini salah satunya membuktikan bahwa Indonesia itu adalah nenek moyangnya pelaut ya. Hasil bumi, hasil laut ini bisa dioptimalkan. Keren kan? Nah, itu dia. Ini salah satu value sebetulnya ya, ketika harus memberikan storytelling dari produk-produk yang mau kita tawarkan atau kita pasang di sosial media. Baik, Kang Ano, kita kasih statement akhir nih dari perbincangan kita yang menarik dan tambah saudara lagi nih di Bengkulu. Kapan-kapan kita hadirkan beliau. Silakan Kang, apa sih keyword untuk kita bisa mencari perhatian konsumen melalui digital marketing ini? Ya, jadi ciptakan kedekatan ya, karena kalau tidak ada kedekatan tentunya kita ya agak susah untuk dibeli produk kita gitu. Nah, kedekatannya seperti kita tahu bahwa orang-orang di Indonesia ini ada emosi yang bukan membantu ya, mempengaruhi untuk melakukan sebuah pembelian gitu kan. Ya. Apalagi emosi itu mengandung kata-kata diskon, mengandung kata-kata gratis gitu kan. Ya itu akan sebuah pesona yang tidak bisa dipungkiri untuk kita semua gitu. Kalau saya sih tidak terlalu fokus di situ ya. Tetapi ya itu yang terjadi di Indonesia. Jadi yuk kita bikin storytelling, ya kan? Storytellingnya gimana Mas? Ya sekarang kita angkat keresahan-keresahan, kemudian kita hadirkan produk kita sebagai solusi dari keresahan tersebut. Nah itu kan sekarang jarang loh Mas, saya melihat kesininya tuh malah jarang orang melakukan itu. Yang ada adalah cuma upload produk loh. Ini kenapa jadi begitu ya? Jadi bahkan yang sekarang main di marketplace itu juga berkurang menyampaikan storytelling seperti itu. Padahal itulah yang diharapkan oleh orang-orang. Karena kalau cuma ditawarkan, beli dong. Ngapain aku harus beli? Nah, kan mereka pasti akan begitu kan. Ngapainnya inilah yang dijadikan storytelling gitu. Ya karena produk saya bagus itu udah pasti. Nah, kenapa kok saya harus beli? Memang ngerti sih produkmu bagus. Ya soalnya manfaatnya begini, fungsinya begini, tujuannya begini, kegunaannya begini. Nah, itu yang harus terus kita racuni calon-calon pembeli dengan postingan-postingan dan seperti itu. Jadi tidak sekedar produk, tetapi ya ada cerita-cerita yang menguatkan produk kita. Jadi mereka, ini solusi saya, makanya saya harus beli. Ya, itu aja Pak. Betul. Ya, kita jangan sampai terkecoh dengan hujan diskon ya, yang akhirnya sebagai pelaku juga atau penjual kita jadi gelisah ya untuk memberikan diskon-diskon. Karena biasanya kalau konsumen itu sudah tersentuh hatinya, wah ini sentuh hatinya gitu ya. Ini kalau sudah ada ketegatan secara emosional, harga mah gampang gitu ya. Yang penting udah touch gitu ya. Itu yang penting. Benar. Baik, terima kasih Kang Ano. Kita ketemu lagi pekan depan. Mungkin kita sudah bisa menghadirkan teman-teman yang kemarin ketemu Kang Ano ya, untuk bisa berbagi, untuk sharing dan juga bisa menambah value juga untuk Upmania. Bagaimana juga akan bisa memposting karya-karyanya atau produk-produknya dengan gaya-gaya storytelling. Terima kasih sekali lagi. Jaga kesehatan, sukses selalu dan salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, The Meaning Station.